Shalom saudara-saudari terkasih, kembali kita bertemu di dalam refleksi Gema hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama meneduhkan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami dalam waktu yang Engkau berikan ini, untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, kami boleh kembali diteguhkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin kami dalam waktu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi Gema kita hari ini bertemakan bernazar bagi Tuhan dan terambil dari Bilangan pasal yang ke-6. Saudara-saudari terkasih dapat membaca bagian firman Tuhan ini di dalam waktu yang terpisah. Dan saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ke-6 dan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir untuk menghususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang." Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagian yang telah saya bacakan adalah sebagian dari sekian banyak hal yang perlu dilakukan dan dihindari seseorang yang bernazar. Nazar sendiri adalah janji kepada Tuhan untuk menghususkan diri baginya. Orang yang bernazar disebut seorang nazir dan ia harus kudus bagi Tuhan. Tuhan menjelaskan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi seorang nazir, yaitu sebagaimana yang sudah kita bacakan, seorang nazir tidak boleh terpengaruh oleh alkohol sedikit pun. Kepalanya tidak boleh dicukur, tidak boleh dekat dengan jasad siapapun tanpa terkecuali. Jika seorang nazir tanpa sengaja menyentuh mayat, nazarnya batal dan ia dipandang berdosa sehingga harus mengadakan pendamaian. Saudara-saudari terkasih, dari sini kita melihat bahwa betapa ketatnya aturan saat seseorang berada dalam masa kenaziran yang berlangsung. Masa kenaziran ini berlangsung paling singkat 30 hari hingga bisa sampai sepanjang masa hidup orang tersebut. Meskipun nazar mempunyai kekuatan yang mengikat, saudara-saudari, keputusan menjadi seorang nazir itu harus dilakukan dengan sukarela. Kecuali untuk para orang tua yang mewakili anak-anak mereka saat masih kecil. Hal seperti ini dapat kita lihat dalam contoh Samson, Samuel, dan Yohanes Pembaptis. Mereka adalah para nazir seumur hidup. Saudara-saudari terkasih, jika peraturan mengenai nazar demikian ketat, lalu untuk apa seseorang atau sekelompok orang itu bernazar? Saudara-saudari, mari kita bandingkan dengan catatan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12 dikatakan, "Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan minum sebelum mereka membunuh Paulus."
Saudara-saudari, nazar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Rasul Paulus ini dapat dipahami sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap Tuhan atau terhadap doktrin tentang Tuhan yang diajarkan dalam Yudaisme. Hal ini merupakan sebuah ironi, mengingat bahwa mereka seharusnya mengenal hukum ke-6 dari ke-10 perintah Tuhan yang kemudian mengatur relasi antar manusia di luar orang tua, yaitu jangan membunuh. Nazar yang dimaksudkan untuk menjaga kemurnian agama ternyata dilakukan dengan melanggar aturan agama mereka sendiri. Saudara-saudari, ini berbeda sekali dengan para nazir seperti Samson, Samuel, dan Yohanes Pembaptis yang dinazarkan oleh orang tua mereka sendiri dengan tujuan untuk menyiapkan anak mereka menjadi pemimpin yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan pengorbanan para nazir ini. Mungkin kita bisa mengecualikan Samson yang kita ingat bahwa dia tidak sungguh setia hidup sebagai seorang nazir. Jika kita mengingat Samuel, ia rela kehilangan pengalaman hangat masa kecil bersama dengan orang tua. Sedangkan Yohanes Pembaptis, menurut catatan tradisi, ia tinggal dalam kelompok Esene, yaitu kelompok Yahudi yang mengasingkan dirinya dan meninggalkan gaya hidup yang duniawi sampai tingkat yang paling ekstrim. Mereka mau melakukan semua itu bagi Allah. Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini sebagai wujud ketaatan terhadap kehendak Allah. Karena ketaatan, Kristus telah mendatangkan keselamatan bagi kita. Bukankah tidak berlebihan kalau kita pun pada akhirnya mau berkomitmen hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin pengingatan ini bukanlah hal yang baru bagi setiap kita untuk hidup taat. Banyak dari kita juga tahu bahwa kita mau hidup taat itu adalah sebuah ekspresi bentuk kita mau meneladani Kristus. Namun pada akhirnya apa yang membuat kita selalu gagal untuk hidup taat? Di penghujung refleksi Gema ini, mari kita sejenak merenungkan. Apa yang membuat kita tidak mampu untuk hidup di dalam ketaatan terhadap kehendak Allah? Adakah dosa favorit yang masih kita peluk erat? Adakah hal-hal lain di luar Allah yang masih kita kejar sekuat tenaga? Adakah engkau masih mentoleransi gaya hidup duniawi yang kita suka? Atau ada pribadi lain dalam hidupmu yang lebih engkau kasihi daripada Allah? Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, merenungkan hal tentang nazar hari ini dan merenungkan mereka yang hidup sebagai seorang nazir. Kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari ketaatan yang sempurna terhadap Engkau. Kami masih sering lebih mengasihi hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Kami masih lebih sering menyukai hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Dalam hidup kami seringkali sangat sulit bagi kami untuk hidup di dalam ketaatan terhadap Engkau. Oleh karena itu Tuhan, saat ini di akhir perenungan kami membawa diri kami. Seluruh diri kami, segala hal yang kami cintai, segala hal yang masih kami genggam erat saat ini. Kami mau menundukkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan Engkau Allah Roh Kudus. Mampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat. Pimpinlah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.